Selamat datang di acara Capacity Building dengan tema Judi Online. Ancaman tersembunyi bagi mental dan integritas. Judi online merupakan aktivitas yang dilarang di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, praktik judi online menjadi kian marak. Sepanjang tahun 2023, PPATK menemukan setidaknya 3,29 juta orang di Indonesia yang melakukan judi online dengan nilai total transaksi hingga mencapai 327 triliun rupiah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju acara utama, yaitu talk show yang akan dipandu oleh moderator. Baik, kami serahkan acara 60 menit ke depan untuk sesi talk show kepada moderator. Mari kita sambut bersama dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Mbak Desi, terima kasih Bapak Ibu. Semangat sekali semuanya saya lihat. Termasuk juga yang online dari Sabang sampai Merauke ya. Semuanya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir bersama kita Bapak Ibu, tamu istimewa narasumber kita yaitu Ibu Imita Fajriah telah berkenan hadir pada hari ini. Silakan Ibu untuk menempati tempat duduk di panggung. Mohon tepuk tangan Bapak Ibu. Imita Fajriah, MC psikolog. Beliau ini adalah psikolog klinis dewasa dan psikologi industri organisasi. Memiliki izin praktek dari HIMSI Jaya, memiliki surat izin praktek dari Kemenkes dan izin praktek di kawasan Tangerang Selatan. Dan beliau juga adalah anggota Ikatan Psikologi Klinis Indonesia wilayah Jakarta. Keahlian Ibu Imita Fajriah adalah di bidang rekrutmen, training dan pengembangan SDM, serta assessment center. Juga di bidang counseling, relationship, pernikahan, dan konflik keluarga. Kemudian juga Ibu Imita memiliki keahlian di bidang pemeriksaan psikologis dan penanganan berbagai gangguan kepribadian. Saat ini sebagai psikolog, Ibu Imita aktif sebagai terapis di Art Plus I Art Terapi Jakarta. Kemudian juga aktif sebagai psikolog relawan, antara lain di healing.id, IPKI, dan juga di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Kemudian secara online juga Ibu Imita aktif sebagai psikolog di Halodoc. Dan juga di samping itu Ibu Imita juga berkiprah sebagai independent tester psikologi serta asesor untuk assessment center, begitu ya Bu. Demikian sekilas profil Ibu Imita. Mohon aplaus Bapak Ibu untuk narasumber kita. Nah, pada kesempatan ini Ibu Imita akan menyampaikan materi sesuai tema capacity building kita, yaitu mengenai judi online. Kami Bu penasaran sebenarnya judi online ini dari pandangan seorang psikolog itu seperti apa sih? Kemudian apakah betul judi online itu merupakan gangguan atau penyimpangan psikologis? Kemudian juga kami ingin tahu bagaimana nanti mencegahnya, bagaimana menanganinya jika ada yang kena gitu. Nah, langsung saja Bapak Ibu, waktu kami persilahkan kepada Ibu Imita. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Wena atas perkenalannya. Oke, baik, ini kita mulai ya. Judulnya Strategi Pencegahan Masalah Judi Online, Edukasi dan Intervensi Dini. Oke, tujuan dari pemberian materi hari ini adalah supaya kita sama-sama punya pemahaman dasar terkait judi online dan prevalensinya sebagai gangguan psikologis. Karena sebenarnya judi online itu banyak beredar di masyarakat atau di sosmed. Tapi kita sebenarnya paham gak sih judi online itu apa sebenarnya?
Kemudian di sesi kita hari ini kita juga akan dapat mengidentifikasi diri jika memang memiliki potensi gangguan perjudian atau gambling disorder atau kecanduan judi. Kemudian kita bisa memahami dampak negatif dari judi online bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Kenapa? Karena sebenarnya judi online itu juga berpengaruh pada lingkungan, terutama yang terdekat adalah lingkungan keluarga. Kemudian juga mengetahui langkah pencegahan judi online. Jadi bagi yang belum pernah menyentuh area judi, baiknya dicegah aja, jangan sampai masuk. Kemudian yang terakhir adalah memahami langkah yang harus dilakukan bagi pribadi yang terlanjur terlihat dalam kecanduan judi online. Jadi harapannya jika Bapak Ibu yang hadir di talk show hari ini, yang mungkin merasa kayaknya aku termasuk yang dalam kecanduan judi deh. Jadi paling enggak dapat gambaran nih langkah-langkah apa sih yang harus bisa dilakukan sebenarnya. Ini beberapa berita yang saya capture sebenarnya, jadi banyak banget headline-headline berita. Jadi ternyata bukan hanya orang yang punya uang aja ternyata yang bisa melakukan judi. Tapi ternyata dari berbagai macam lapisan masyarakat, baik yang punya uang banyak maupun yang uangnya sedikit. Atau bahkan yang gak punya uang sama sekali. Kemudian yang promosi aja juga ternyata kena. Jadi bukan hanya yang sebagai pemain judinya, tapi ternyata yang promosiin juga ternyata bisa terkena kayak semacam kayak hukuman gitu ya, ada undang-undangnya. Kemudian ternyata judi online itu transaksinya sangat besar sekali ya dibandingkan belanja online ternyata. Bahkan melebihi perputaran uang di belanja online loh ternyata. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu kira-kira judi online itu apa? Secara, iya boleh, coba gimana Ibu, silakan. Peluang untuk dapatkan uang cepat gitu ya, oke. Enak juga ya, dapat uang cepat. Saya juga pengen tuh kayak gitu. Gak perlu kerja ya Bu? Iya gak perlu kerja. Perlu kerja gak nih Bu? Perlu kerja gak kira-kira kalau judi? Langsung banyak ya, jadi mungkin gampang lah mendingan itu aja, itu yang picik ya, itu aja sih. Baik, terima kasih Bu. Itu sangat menarik sekali pemahamannya Bu, jujur aja. Kita cobain secara ilmiah dulu ya Bu ya. Tapi aplikasinya benar loh Bu, itu Bu. Jadi judi online itu sebenarnya adalah suatu tindakan atau permainan yang dilakukan dengan sengaja, dengan dalam bentuk taruhan uang, dengan menggunakan media elektronik sebagai tempat bermain dan adanya akses internet. Jadi sebenarnya judi online itu butuh usaha sebenarnya. Kenapa? Pertama, harus pakai media elektronik. Jadi kalau nggak punya media elektronik nggak bisa judi online ya, bisanya judi offline mungkin. Terus butuh akses internet. Nah ini bisa macam-macam nih, bisa pakai wifi, numpang wifi, atau misalkan lagi ya mungkin langganan internet di rumah gitu ya. Jadi ada peluangnya sebenarnya di mana aja. Kemudian ada niat, karena dilakukan dengan sengaja. Artinya ini kalau ada orang bilang, aku judi online karena hilaf. Wah, pengertiannya aja dengan sengaja, berarti bukan hilaf ya. Tuh. Jadi kalau misalkan ada orang-orang di sekitar Anda yang bilang aku judi online tuh karena hilaf. Berarti itu tanda-tandanya orang itu bohong udah. Ke checklist 1 gitu ya. Karena pasti dia dengan sengaja melakukannya. Perlu usaha lagi. Usahanya banyak loh. Ada media elektronik, akses internet. Itu juga udah upayanya banyak. Kemudian kenapa judi online itu kadang bisa kita bilangnya kayak sulit untuk berhenti gitu ya. Karena sebenarnya itu relate sama adiksi. Adiksi itu apa? Situasi di mana seseorang tuh tidak punya kendali. Nah kalau judinya sudah sangat berlebihan, itu dia kadang dihubungkan dengan kecanduan atau adiksi. Bahkan ketika orang itu paham situasi tersebut sudah membahayakan dirinya. Jadi meskipun sudah tahu konsekuensi negatif, itu emang gak bisa dibilangin. Kalau bilangnya orang, kok bebel banget ya nih orang udah dibilangin berkali-kali. Udah tahu uangnya hilangnya banyak, kemudian udah tahu ruginya banyak, keluarga jadi konflik dan lain-lainnya.
Ternyata karena memang orang itu tidak dapat mengendalikan dirinya. Jadi itu di luar kuasa dirinya. Jadi kalau dibilang hilaf, nah cocok nih karena berarti artinya dia sudah memasuki tahap kecanduan atau adiksi. Ya. Nah secara umum ternyata kalau dari kitab-kitab gangguan mental yang saya pelajari yang tebelnya hampir 700 lembar itu, adiksi itu dibagi ke dua ternyata. Jadi cuma adiksi zat atau substance related disorder dengan adiksi perilaku. Nah kebetulan yang masuk dalam adiksi perilaku itu hanya gambling disorder atau gangguan perjudian. Jadi kayak kecanduan yang lain itu ternyata nggak masuk di kitab itu. Jadi hanya masuk gambling disorder. Kenapa adiksi itu dianggap berbahaya? Karena sebenarnya itu merekonstruksi otak. Di mana otak itu kayak banjir dopamin ya. Jadi dopamin itu adalah zat yang membuat kita tuh senang, merasa senang terus. Jadi sebenarnya judi tuh relate hubungannya sama rasa senang. Kita ternyata jadi bahagia kalau melakukan itu. Nah, pelepasan dari dopamin ini ternyata juga menimbulkan perilaku kompulsif. Kompulsif itu apa? Keinginan untuk melakukan suatu hal itu berulang-ulang. Jadi kenapa itu nggak bisa berhenti? Ya karena dopaminnya udah banjir, kemudian timbul perilaku kompulsif akhirnya. Oke. Jadi kalau adiksi itu macam-macam tadi yang saya sampaikan ya, tapi tidak masuk dalam kitab gangguan mental itu tadi. Yang masuk hanya gambling disorder. Sedangkan adiksi itu bisa macam-macam, ada yang kecanduan internet, televisi, belanja. Nih ibu-ibu ada yang kecanduan belanja gak nih? Ada yang mau ngaku gak? Jadi kan udah paham ya, kamu kecanduan deh. Nah sekarang kita persepsinya udah sama nih. Jadi memang artinya perilaku yang tidak bisa mengendalikan diri bahkan sudah paham bahwa itu bisa membawa konsekuensi negatif ya. Jadi kalau misalkan ada kecanduan makanan, kalau dia sampai tidak bisa mengendalikan dirinya, bahkan sampai konsekuensi negatifnya misalkan dia jadi kebanyakan gula atau misalkan sampai berat badannya naik berlebihan hingga mencapai obesitas, itu kan berarti kan dia juga bentuk kecanduan. Kemudian seks, bahkan seks saja sampai segitunya ya, ternyata bukan hyperseks ya, tapi kecanduan seks. Karena seks itu beda-beda, jadi perilaku seks itu bukan hanya intercourse, tapi sebenarnya dari kissing, touching, itu banyak. Jadi seks itu jangan diartikan hanya berhubungan intim saja, itu jangan seperti itu. Kemudian olahraga, bahkan yang positif saja bisa mencapai kecanduan loh sebenarnya. Hingga kecanduan bekerja. Waduh ini kecanduan bekerja ya. Banyak yang relate kayaknya. Oh gitu ya kecanduan bekerja di sini ya. Kayaknya semua kecanduan bekerja di sini ya. Nah betul. Sip. Jadi memang kecanduan itu bukan hanya perilaku ya, tapi juga perasaan atau keinginan bahkan. Jadi kalau ada obsesi atau pikiran-pikiran berulang bahwa hal tersebut kayak aku kayaknya mau ini terus deh, melakukan ini terus, aku mau olahraga terus deh. Tapi itu bawa dampak negatif karena sebenarnya sudah tidak terkendali ya berarti itu indikasinya adalah kecanduan. Next lagi. Nah, jadi adiksi judi online sendiri adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa menghentikan perilaku judi meskipun dia sudah paham konsekuensi negatifnya. Nah, kemudian ketika dinamakan dia tidak mampu untuk mengendalikan diri, ini masuk dalam ranah namanya gambling disorder atau gangguan perjudian. Jadi gambling disorder itu nama lainnya adalah kecanduan judi. Di mana hal tersebut adalah ditandai dengan perilaku berjudi yang berulang-ulang dan maladaptif. Nah maladaptif ini yang tadi, yang sebenarnya tidak mampu mengendalikan diri, bahkan dia menyebabkan kayak semacam kerugian bagi dirinya maupun lingkungannya. Tanpa dia sadari sebenarnya. Yang menyebabkan stres klinis. Stres klinis ini apa sih? Ini tekanan-tekanan yang menyebabkan seseorang itu kadang sampai bisa menyakiti dirinya. Nah kondisi ini juga banyak melibatkan masalah, jadi bukan hanya di diri sendiri tapi juga hubungan terhadap rekan kerja, kemudian terhadap pekerjaan atau sekolah atau keuangan. Kalau keuangan udah jelas lah ya hubungannya. Nah ini adalah kriteria di mana menurut kitab gangguan mental yang saya pelajari, sekarang sudah DSM-5 TR atau Text Revision ya. Yang tebelnya 700 lembar itu, yang saya harus hafal mati di situ sebenarnya. Ini beberapa checklistnya sebenarnya.
Jadi sebelum dilakukan penegakan diagnosa bahwa seseorang punya gambling disorder, itu dilakukan serangkaian pemeriksaan psikologis ditambah dengan masuk nggak dia dalam kriteria ini. Jadi sebenarnya ada sekitar berapa ya, 9 kalau nggak salah. Tapi ini harus diawali selama 12 bulan berturut-turut. Jadi kriteria ini harus tampak di 12 bulan berturut-turut. Yang pertama, perlu merasa berjudi dengan jumlah uang yang semakin banyak untuk mencapai kegembiraan yang diinginkan. Kenapa kegembiraan? Karena tadi ya, karena banjir dopamin tadi. Kemudian gelisah atau mudah tersinggung saat mencoba mengurangi atau berhenti berjudi. Jadi memang jadinya mood itu kayak hipersensitif. Jadi kayak sensitif, kalau kamu gak coba berhenti, itu dia langsung sensitif emosinya. Kemudian telah melakukan berulang kali upaya, namun gagal untuk mengendalikan, mengurangi atau menghentikan perjudian. Jadi sebenarnya orang itu sudah mencoba untuk menghentikan tapi tidak mampu. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya. Jadi kalau orang judi bukan berarti dia nggak usaha berhenti ya, karena orang kayak gitu jadinya lebih emosional Bu Wena. Karena sebenarnya mereka sudah melakukan upaya loh, tapi tidak bisa. Kemudian sering disibukkan dengan perjudian. Jadi dia terus-menerus memikirkan pengalaman-pengalaman yang pernah dia lalui ketika dia berjudi. Jadi bahkan dia berusaha untuk planning nih. Aku nextnya gimana ya, kapan ya aku mulai ini. Bahkan ada klien saya yang dia punya KTP tuh udah ditahan. Jadi dia KTP-nya bisa bikin banyak. Jadi KTP tuh gampang ternyata bikinnya. Saya aja baru tahu kayak gitu. Jadi bisa bikin ATM tanpa KTP bahkan. Kemudian memikirkan cara mendapatkan uang untuk berjudi. Jadi yang disampaikan di awal bahwa tidak semua orang yang punya uang itu melakukan judi. Bahkan yang gak punya aja ternyata bisa. Caranya gimana? Mereka kreatif ternyata. Ada yang minjem saudaranya, bilangnya istrinya sakit lah atau apa gitu ya. Atau minjem rekan bisnisnya untuk perputaran usaha. Bilangnya alasannya seperti itu. Tapi jangan salah, kok gampang banget ya dia minjem uang, nanti kita cari tahu. Kenapa dia gampang banget ya mau dipercaya untuk dipinjemin uang sebenarnya. Jadi bukan karena dia hebat di judi aja, ternyata ada karismanya yang lain. Kemudian sering berjudi ketika merasa tertekan. Jadi dia melakukan itu karena dia merasa bahwa dirinya itu kayak dapat pressure ya, baik dari keluarga maupun dari lingkungan. Nah setelah kalah dalam perjudian, dia sering lagi kembali pada situasi yang lain untuk balas dendam. Jadi dia seakan-akan mau membayar kerugiannya dia. Jadi dia melakukan judi lagi. Terus, ternyata sampai berbohong. Nah ini relate sama dari yang Pak Bambang sampaikan ya, ini mengganggu integritas. Nah ini benar ternyata. Karena dia sebenarnya ketika ditanya, sudah habis berapa nih? Nah biasanya, kebetulan klien saya bilang, kebetulan habisnya sudah 1 M menurut keluarganya. Tapi dia bilang hanya ya paling ratusan, cuma 100. Jauh banget ya 100 sama 1 M gitu ya. Ternyata dia membohongi sejauh mana keterlibatannya dalam perjudian. Kemudian telah membahayakan atau kehilangan hubungan. Jadi ini sangat merugikan bagi hubungan kerja, kemudian peluang pendidikan atau karir yang signifikan karena perjudian. Dan lagi mengandalkan orang lain untuk menyediakan uang guna meringankan situasi keuangan akibat perjudian. Jadi kadang karena uangnya sudah habis dipakai untuk judi, dia kadang minjem uang, bilangnya untuk anaknya berobat. Atau bahkan untuk sekedar beli beras. Tapi itu benar, sampai ada yang hanya untuk beli beras saja mereka minjem uang, tapi bisa buat judi, itu ada. Oke. Nah ini ternyata tadi kriteria-kriteria yang tadi itu harus masuk ke dalam checklist sampai seseorang bisa ditegakkan dia punya gambling disorder. Jadi bukan berarti bahwa orang itu melakukan judi langsung tegak, kamu gangguan judi ya. Tidak seperti itu. Nah kadang individu dengan gambling disorder atau gangguan perjudian ini, dia mengalami distorsi kognitif atau kesalahan dalam cara berpikir gitu ya. Jadi dia seringkali melakukan denial atau penyangkalan, terus punya tahayul. Jadi tahayul-tahayulnya misalkan, aku mungkin akan bisa berjudi di hari yang ini gitu. Pasti aku beruntung nih di hari apa gitu ya, hari tertentu. Kemudian rasa kekuatan dan kontrol atas hasil peristiwa acak. Ini maksudnya adalah keberuntungan. Jadi dia ngerasa bahwa dia adalah orang yang paling beruntung. Serta kepercayaan diri yang berlebihan. Terutama pada saat menang. Dan lagi banyak dari orang-orang yang memiliki gambling disorder itu percaya bahwa uang adalah penyebab dan solusi dari masalah mereka.
Jadi kesannya kayak uang itu pasti semuanya tuh harus pakai uang lah supaya masalah kita tuh selesai semua. Padahal tidak seperti itu. Oke. Nah ini juga, jadi ini beberapa karakter orang-orang dengan gambling disorder, justru biasanya malah mereka itu adalah energik, kompetitif, terus kadang melakukan impulsif ya, jadi langsung spontan. Padahal tadinya kan dia perlu perencanaan ya, tapi dia melakukan judi itu kenapa impulsif? Karena dia maunya hasilnya instan. Kemudian gampang bosen. Nah ini nih dari mudah bosan ini dia sebenarnya punya insight bahwa kayaknya aku punya uang segini nih. Jadi sebenarnya orang-orang judi itu bukan orang yang bodoh. Itu tuh orang paling pintar menurut saya. Karena dia bisa planning, bisa, tapi masalahnya ya ada faktor X lain ya yang bisa merugikan dia. Ketika dia tahu berhenti, pasti jadinya nggak jadi gangguan perjudian. Ada orang-orang yang ketika setelah judi, dia jadi dermawan. Jadi bisa belanja-belanjain orang-orang terdekatnya, atau misalkan dia jadi baik banget nih, kayak bisa minjemin uang. Ada lagi orang yang ketika dia melakukan judi, dia malah jadi guilt. Itu terutama bagi orang-orang yang sudah pernah mencoba untuk berhenti judi. Nah, kalau Anda tahu, jadi sebenarnya dari hasil penelitian, ternyata orang-orang yang judi online itu lebih sering laki-laki loh ternyata daripada perempuan. Kemudian usianya lebih muda. Terus punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi, berpenghasilan lebih besar, terlibat dalam lebih banyak aktivitas judi, jadi dia sering melakukan judi. Kemudian punya tingkat masalah perjudian yang lebih tinggi. Jadi gambling disorder itu ada tingkatannya. Jadi ternyata dia tingkatannya lebih tinggi. Ini karakternya mirip siapa nih yang ada di ruangan ini? Ada nggak kira-kira? Muda. Laki-laki ada Bu, banyak. Laki-laki banyak ya? Coba laki-laki banyak Usia nih ya. muda juga saya lihat muda semua sih Bu. Oh ini muda semua ya? Aduh ini kok masuk checklist semua dong berarti. Jiwanya muda semua Oh Bu. jiwanya muda. Kesannya kalau yang usianya tidak muda langsung, wah saya nggak masuk list gitu kan. Ini lebih sering ya, bukan berarti tidak ada ya. Berpenghasilan lebih besar, ini penghasilannya lebih besar semua berarti ya? Ya cukup mungkin ya Bu. Cukup ya, oke. Mudah-mudahan nggak ada ya, sulit soalnya nih. Nah ini berdasarkan hasil survei juga ternyata ada beberapa jenis judi online yang paling banyak diminati oleh masyarakat kita di Indonesia. Yang pertama judi slot. Ini ada yang paham gak nih judi slot nih? Ada yang pernah dapat SMS? SMS slot itu. Kemudian judi sport atau e-sport, kasino online, lotre, tembak ikan dan gacha. Ini ada yang paham gak nih? Coba. Ada yang pernah lihat mungkin atau pernah main? Gak mau ini ya, kalau pernah main gak ada yang mau nunjuk ya pasti ya. Nanti ketahuan Bu. Ketahuan ya. Lotre ada juga yang online ternyata ya Bu? Iya, tapi ternyata lotre juga bagian dari judi. Tapi ada spesifikasinya sebenarnya. Apa nih? Mahjong, oh baik Bapak, Mahjong. Oke. Masuk berarti ya itu ya, paling banyak peminatnya, oke. Oke, nomor 1 slot ternyata. Kita sama-sama belajar ya, jadi nanti kalau lihat kanan kirinya, ada kayak gambar-gambar gini. Nah, atau mungkin di rumah, jadi ngerti, kamu main apa? Main slot. Jadi kita nggak yang gaptek banget ya. Jadi slot itu sebenarnya kalau fisiknya tuh kan kayak tuas yang ditarik ya. Tapi ternyata di online itu juga ada. Tapi bedanya tuasnya itu virtual. Nah itu dia pokoknya kayak nyamain simbol-simbol tertentu gitu. Jadi biar sama, akhirnya biar cair gitu ya. Kita bilangnya gacor. Nah gacor itu ada yang paham gak nih gacor nih? Tampilannya ini sekilas mirip Candy Crush ya Bu? Oh iya bener banget. Iya ini mirip-mirip ya. Cuma kalau Candy Crush kan tidak pakai taruhan uang ya, bedanya gitu. Tapi makanya tuh kalau dia pakai taruhan uang jadinya judi. Kalau ini enggak, ini tampilannya mirip gini ya. Jadi gacor itu apa nih gacor nih? Jadi biar sama nih, wah kamu gacor ya. Itu kan gacor dari bahasa Jawa sebenarnya ya. Apa nih ya? Apa nih Pak? Ayo Pak, apa Pak? Gacor Pak? Apa? Ada yang ngomong nih apa? Oh perkutut ya Pak? Oh iya oke.
Sip, iya benar itu salah satunya, benar. Itu artinya apa tuh? Indonesia itu hobinya nyingkat-nyingkat kata gitu loh, bener nggak? Gacor tuh singkatan loh. Garing congor, ternyata. Garing congor, aslinya seperti itu. Jadi biasanya tuh sebenarnya maknanya tuh bagus loh, tapi kenapa itu dipakai untuk judi familiarnya. Jadi kalau lihat di SMS yang suka dikirimkan random tuh ya, gacor gitu kan. Ternyata itu tuh aslinya tuh untuk mengartikan sesuatu yang baik harusnya. Tapi ternyata dipakai di judi lebih eksisnya. Sayang banget itu. Nah, judi kedua adalah judi e-sport atau sport. Jadi memang kadang ada yang melakukan taruhan ketika olahraga. Nah nih waktu bola kemarin ada yang taruhan kah? Banyak. Jadi e-sport juga ya. Mungkin ada yang main ML di sini juga. Cukup populer sih itu Bu. Iya cukup populer ya. Ada beberapa Banyak teman ya? yang main saya tahu, cuman nggak oke. tahu ya kalau judi atau enggak. Nah betul, kalau mainnya nggak apa-apa, tapi kalau sampai melakukan taruhan uang dan paham bahwa itu konsekuensi negatif, berarti itu masuknya ke judi. Gitu ya. Kasino online, nah ini juga kalau kasino di sini mungkin kita nggak ada kasino ya, sebenarnya kalau di luar negeri ada kasino ya. Tapi kalau di sini kasinonya online, jadi bentuknya kita bisa main roulette, bisa main blackjack, poker. Jadi memang sifatnya berinteraksi sama dealer melalui video streaming. Kemudian lotre. Nah lotre ini juga kita sering, saya juga seneng loh gosok-gosok gitu ya. Dari produk apa gosok-gosok nah itu ya. Itu bedanya sama lotre itu beda. Jadi kalau lotre itu kan juga digosok gitu ya. Atau dia random, angka random gitu ya. Tapi bedanya undian sama judi itu ternyata kalau lotre atau judi, yang sifatnya judi itu adalah dia itu mengumpulkan uang dari masyarakat dulu. Jadi hadiahnya belum nampak. Jadi udah dapat uang baru dia dapat hadiah. Tapi kalau undian yang resmi yang pemerintah kita bolehkan gitu ya. Jadi dia tuh hadiahnya udah ada ya kan. Nah itu perbedaannya. Tembak ikan. Ini kayaknya kalau pernah ngajak anaknya ke ini ya. Pernah ngajak anaknya ke sejenis tempat bermain ya. Tembak ikan ternyata juga salah satu judi online yang paling banyak peminatnya di masyarakat Indonesia. Nah ini juga salah satu ya. Jadi dia nembak ikan. Jadi kalau nilainya tinggi ternyata tuh bisa cair. Bisa ditukar dengan uang atau kredit. Oke. Familiar sekali ya kalau tembak ikan ini ya. Yang terakhir adalah gacha. Ini kalau yang wibu-wibu nih mungkin. Jadi kalau gacha ini sifatnya dia kayak apa ya, kayak beli item virtual. Tapi masalahnya itu tuh kayak kita mengharapkan kapsul. Jadi biasanya kayak ada item-item karakter atau misalkan kayak bajunya kah atau apa sih aksesorisnya kah atau karakter-karakter tertentu. Tapi masalahnya adalah mekanisme gacha ini dia kayak spinning wheel. Jadi dia sifatnya tidak pasti gitu ya. Nah ini kalau misalkan dia karena hasilnya acak dan tidak diketahui sebelumnya. Jadi dia akan memicu adrenalin dan akhirnya akan beli lagi seperti itu. Oke, nah di antara 7 ini ada yang familiar kah? Mungkin ada yang pernah lihat temennya atau saudaranya atau kenalannya? Karena katanya cukup familiar nih di antara 7. Atau ada yang baru dengar bahkan. Ada nggak ya kira-kira di ruangan ini atau yang di online mungkin? Oke, baik kita lanjut aja kalau gitu ya. Ternyata ada 7 aspek kecanduan judi online. Jadi bagaimana seseorang itu bisa berpengaruh, kayak kecanduan judi online itu mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi yang pertama adalah tahap namanya salience. Ini menurut Lemons, di mana yang dipikirin tuh hanya judi aja yang di kepala mereka. Jadi mereka hanya berpikir kayak
mau tekniknya gimana ya, caranya supaya bisa judi, kemudian uangnya gimana ya. Nah itu secara kognitif itu masuk dalam tahap yang namanya aspek salience. Kedua itu tolerance, jadi di mana seseorang ini berjudi semakin meningkat. Jadi baik dari waktunya, kemudian dari uangnya itu juga meningkat. Jadi mereka bahkan sampai nggak bisa kontrol diri. Kemudian mood modification. Jadi kalau misalkan mereka itu melakukan judi, mereka kadang merasa bergairah atau ngerasa tenang. Jadi kayak ada kelegaan sebenarnya. Tapi itu sifatnya temporer. Kemudian withdrawal adalah perasaan orang yang muncul di mana dia ngerasa nggak nyaman ketika dia mau mengurangi atau menghentikan perilaku judi. Dan yang terakhir, ini masih relapse, itu dia situasi di mana sudah berhenti melakukan sesuatu yang mereka lakukan, tapi kembali lagi dengan pola yang sama atau bahkan lebih parah. Jadi sebenarnya sudah dalam tahap remisi, tapi itu kembali lagi ke kondisi yang lebih parah. Yang keenam konflik, jadi kadang orang dengan melakukan kecanduan judi, dia akan cenderung untuk punya konflik dengan orang-orang di sekitarnya. Entah itu apa saja sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah problem. Nah problemnya pasti muncul ya ketika orang itu sudah kecanduan judi, dampaknya pasti ada masalah. Nah ini masalah emosional, finansial maupun sosial. Faktor resiko yang pengaruhi kecanduan judi. Jadi ada beberapa hal yang bisa meningkatkan seseorang itu punya kecanduan judi. Yang pertama adalah isu mental health. Jadi sebenarnya orang-orang yang punya mental health isu, terutama yang punya adiksi terhadap zat gitu ya, jadi kecanduan zat, gangguan kepribadian, depresi atau kecemasan punya prevalensi gangguan perjudian lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kemudian juga yang punya bipolar, punya OCD, gangguan atensi, jadi gangguan atensi misalkan ADHD, itu juga punya tendensi untuk melakukan judi online. Kemudian usia, jadi usia juga seperti yang tadi ya, jadi lebih banyak dilakukan pada orang-orang yang usianya lebih muda dibandingkan yang orang tua. Tapi bukan berarti yang usianya lebih tua itu dia bukan berarti nggak judi juga. Itu ada prevalensinya, tapi ternyata usia yang lebih muda lebih tinggi. Kemudian jenis kelamin, jadi yang sama kayak tadi yang sebelumnya, itu lebih sering dilakukan pria daripada wanita ternyata. Cuma kalau wanita yang melakukannya biasanya akan mulai di usia yang lebih tua. Nah, hati-hati ya ibu-ibu ya, jangan coba-coba ya. Mungkin ngerasa bahwa kok sahamku kayak nggak naik-naik atau reksadanaku kok kayak nggak progres ya, aku judi aja deh gitu. Itu jangan seperti itu gitu ya. Kemudian pengaruh keluarga atau teman. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa ada pengaruh dari lingkungan yang bisa mempengaruhi seseorang itu memiliki masalah perjudian. Mungkin lihat temannya atau lihat anggota keluarganya, meskipun hanya ngelihat sesaat sebenarnya. Terus pengaruh obat-obatan, tapi jangan berarti blaming, ini gara-gara obat aku jadi judi gitu ya, ini berbeda. Jadi memang timbulnya adalah perilaku kompulsif, di mana yang sebenarnya dia sudah ada masalah judi ditambah pengaruh obat-obatan, jadi dia sulit untuk menghentikan perilaku tersebut. Kemudian karakteristik kepribadian tertentu, punya sifat yang sangat kompetitif, nah ini yang tadi ya, jadi kayak yang energik, kompetitif, kemudian pekerja keras, itu ternyata meningkatkan risiko perjudian kompulsif. Jujur jadi orang-orang yang rajin gitu ya, jadi malah kayak jangan-jangan dia ini. Itu sebenarnya untuk menyalurkan energi sebenarnya. Nah ada topik penelitian, karena tadi terkait mental health issue, ternyata ada loh penelitian yang menghubungkan antara NPD yang dapat mempengaruhi risiko gangguan perjudian dan bagaimana regulasi emosinya itu jadi mekanisme yang menghubungkan antara keduanya. Nah di sini ada dua jenis narsistik yaitu grandiose sama vulnerable narsistik yang dimana mereka tuh sangat berperan dalam gangguan perjudian. Ini sumber jurnalnya, jadi kalau Bapak Ibu mau akses itu juga bisa. Nah ini tadi yang grandiose ya, jadi kan ada dua ya tadi ya, grandiose sama vulnerable. Nah kalau yang grandiose ini cenderung adalah orang-orang NPD yang punya perasaan superior yang tinggi, rasa penting yang besar, keinginan atas, kekaguman dari orang lain. Jadi biasanya dia akan nunjukin sikap-sikap arogan, percaya diri yang berlebihan, dan kebutuhan yang kuat akan pujian dan perhatian. Jadi dia pengennya diperhatiin, dipuji, itu punya potensi seperti itu. Jadi kalau ada mungkin rekan kerja, kanan kirinya atau orang terdekatnya
yang punya ciri-ciri gini, jangan langsung dijudge dia grandiose gitu ya. Jangan ya. Tapi ini karakteristiknya, jadi dipahami dulu. Wah, dia termasuk grandiose nih ciri-cirinya. Gitu. Nah, dampaknya kalau yang grandiose ini, dia seringkali mengabaikan atau meremehkan perasaan dan kebutuhan orang lain. Kenapa? Karena dirinya yang paling penting. Dia yang harus dapat semua perhatian gitu. Jadi, makanya dia meremehkan atau mengabaikan orang lain. Nah, kalau dalam konteks gambling disorder, narsisme yang grandiose ini biasanya dia itu melakukan gambling itu karena untuk mempertahankan citra dirinya atau mencari dorongan ego. Maksudnya gimana? Karena kadang orang-orang kayak gini tuh dia kayak, oh aku hebat ya bisa menang nih. Gitu ya. Jadi dia kagum sama dia, aku hebat loh, aku menang loh 10 juta nih. Atau mungkin 1 M dalam semalam. Nah, dia merasa dia hebat dibandingkan orang lain. Kalau yang vulnerable atau yang rentan, dia lebih sensitif sama penilaian dan kritik dari orang lain. Jadi kalau yang satu arogan, yang vulnerable itu dia lebih sensitif. Kalau yang vulnerable dia ngerasa kayak insecure, kemudian mudah tersinggung, punya harga diri yang rapuh. Nah biasanya disertai dengan perasaan cemas dan ketidakstabilan emosional. Dampaknya gimana? Dia orang-orang dengan vulnerable narsisme ini, dia berusaha untuk mengatasi perasaan rendah dirinya. Jadi dia melakukan perilaku kompulsif. Karena kalau orang cemas gitu ya, mereka kadang tuh butuh regulasi untuk menyalurkan kecemasannya. Nah salah satunya dalam konteks gambling disorder, mereka melakukan perjudian agar menjadi lebih tenang. Gitu. Nah kedua narsisme tadi itu ternyata punya peranan penting dalam gambling disorder ya. Terutama dari motivasi dan pola perilaku individu. Jadi bukan berarti narsistik itu akan melakukan judi. Tapi biasanya orang-orang yang melakukan judi atau gambling disorder itu punya karakteristik NPD. Nah ini saya kebetulan mau sharing karena niatnya di sini mau sharing sebenarnya bukan kuliah ya kayaknya ya. Jadi kita sharing. Jadi ini adalah klien yang saya tangani. Jadi sudah hampir 9 bulan itu bebas dari judi online. Gitu. Jadi dia tidak melakukan judi online lagi. Tapi klien ini sudah ditangani sejak 4 tahun yang lalu. Kenapa baru 9 bulan bebas? Karena keluarganya tidak mendukung atau tidak percaya untuk mengirimkan klien ke psikolog. Jadi klien ini tadinya sama keluarganya dibawa ke pesantren kisahnya. Supaya dapat pendekatan agama. Saya tidak menyalahkan pendekatan agama. Harusnya tuh berbarengan semua ya, jadi kolaboratif. Tapi orang tuanya lebih percaya udahlah bawa aja ke kiai gitu. Ternyata setahun pertama itu tidak berhasil. Dia kembali melakukan judi selama setahun itu 3 kali dan itu hampir habis 500-an juta waktu itu. Kebetulan bapaknya pengusaha ya, ada uangnya, untungnya. Nah kemudian tahun kedua dia dibawa ke saya untuk pemeriksaan psikologi, jadi untuk menegakkan diagnosa. Jadi waktu itu diagnosa sudah keluar gambling disordernya sama gangguan kepribadian. Jadi diagnosanya gambling disorder dan NPD. Sama keluarganya ketika disampaikan hasil asesmennya masih menolak untuk treatment dengan psikolog waktu itu. Jadi belum percaya lagi. Jadi mau dinikahin jadi waktu itu. Akhirnya katanya kalau dinikahin siapa tahu berubah. Gitu. Dinikahinlah mereka. Akhirnya nikah. Nah ternyata ketika menikah luar biasa. Gimana kira-kira POV-nya apa nih POV-nya? Dinikahin karena judi, supaya berhenti judi ya. Ternyata semakin parah. Jadi dalam setahun itu 4 kali perjudian. Gitu ya, jadi dan habisnya itu sangat banyak, bahkan sampai di tahap dia minjem uang ke relasi bisnis ayahnya. Jadi dia hampir masuk penjara waktu itu. Kebetulan dia juga melakukan jual beli mobil. Jadi sebenarnya bukan orang yang gak ada kerjaan ya. Dia jual beli mobil. Dia hebat sekali loh. Yang bersangkutan itu dalam sebulan bisa menjual 30 mobil. Tuh ya, itu sendirian loh dia. Jadi kayak dia hebat sekali. Bukan marketing ya, bukan SPG marketing itu tuh bukan. Dia emang anak muda yang suka jualan mobil gitu ya, emang pintar lihat mobil lah gitu.
Tahun kedua dinikahkan, kemudian judi lagi. Tahun ketiga itu datang lagi. Jadi datangnya setahun sekali gitu ya ke saya. Jadi datang setahun kayak cuma ngadu aja gitu. Ternyata tahun ketiga yang bersangkutan karena punya anak ya. Akhirnya punya anak tuh dalam setahun. Istrinya udah nangis-nangis minta cerai. Jadi datang lagi karena mau cerai kisahnya. Karena nggak nyangka bahwa ada orang yang menagih hutang ternyata. Itu dia guilt, tapi dia belum mau di treatment. Karena keluarga merasa bahwa ini masih bisa ditangani secara internal. Masih denial dengan hasil pemeriksaan psikologisnya. Kebetulan orang tuanya adalah orang tua yang, ini saya nggak assess ya, tapi karakternya punya NPD juga kayaknya. Karena maunya memperbaiki sendiri gitu. Akhirnya dan kebetulan di tahun keempat bapaknya ini serangan jantung. Karena hutangnya semakin banyak dan perilaku kriminalnya sudah muncul. Jadi suka ngambil ATM bapaknya. Jadi dia sudah muncul ngambil ATM, kemudian memalsukan KTP, bikin lagi rekening. Padahal KTP-nya sudah disimpan, ternyata ada lagi KTP-KTP lainnya. Handphone juga sudah ditukar pakai handphone yang biasa cuma bisa SMS bahkan. Ternyata dia tetap bisa melakukan judi. Jadi keluarga sudah berusaha menarik segala akses ya dengan sebagai intervensi dini lah. Waktu itu sudah disampaikan, ya udah Bapak kalau belum terapi tolong diangkat semuanya ya. Jadi udah dicegah. Uang dia juga nggak megang sama sekali, dia bahkan nggak megang ATM. Jadi murni cash. Dia masuk dalam fase depresi sebenarnya. Tahun keempat dia datang ke kita karena dia indikasinya adalah sudah mau bunuh diri karena dia depresi, karena istrinya pisah rumah gitu ya. Dia ngerasa guilt. Nah akhirnya dia datang mau terapi. Pendekatannya adalah kita mengedukasi klien, pasangan dan keluarga. Jadi akhirnya keluarga bersedia karena ini adalah langkah terakhir yang belum mereka coba gitu. Jadi mereka akhirnya datang ke kami waktu itu. Kita edukasi kliennya, ini loh kamu, kita assessment ulang lagi karena siapa tahu berubah harapannya ya. Ternyata bukan berubah tapi makin parah ternyata. Jadi edukasi kliennya terkait gangguannya, kemudian kita edukasi juga pasangannya. Karena pasangannya ketika menikah tadinya mau menerima apa adanya katanya sebelum dinikahkan itu. Tapi katanya gak nyangka separah ini. Jadi minta cerai deh. Loh katanya dulu kamu mau menerima apa adanya, sekarang ditinggalkan. Gitu fase ya. Bucin mungkin Bu itu. Iya waktu itu fase bucin. Karena kebetulan pacarannya udah lama loh dia itu padahal. Ternyata bisa minta pisah juga itu juga ya. Kemudian kita intervensi keluarganya juga, jadi itu keluarga besar, jadi adiknya, kakaknya itu sekitar 8 orang kita edukasi bersama untuk diberikan pemahaman yang sama bahwa kondisi klien ini yang bersangkutan ini sudah mencapai apa, gimana, bagaimana gangguannya itu sampai kayak gitu. Jadi semuanya berkumpul, terus bagaimana how to handle dia. Jadi kita kasih tahu cara handlingnya dia secara kalau di pihak keluarga gimana sih cara handlingnya dia gitu kan. Jadi terkait cara bicara, terkait keamanan keuangan. Jadi keluarga satu sama lain saling bekerja sama. Jadi nggak bisa sendirian bahwa klien itu datang ke psikolog terus mau terapi itu nggak mampu. Dan kebetulan ini dilakukan dia sudah membaik lepas judi itu sama tidak melakukan judi itu 3 bulan setelah treatment. Jadi sebenarnya 4 tahun itu buat apa gitu ya. Padahal 3 bulan kondisinya bisa membaik. Nah kemudian kita juga melakukan intervensi di keluarga dan pasangan. Jadi ini merupakan kolaborasi antar terapis. Jadi saya tidak bekerja sendiri karena gangguan kepribadian itu tidak mampu ditangani oleh psikolog sendiri. Jadi kita kita juga manusia ya, psikolog juga manusia gitu. Jadi kita harus bekerja sama dengan terapis lainnya. Jadi kita ada art terapis kebetulan yang terlibat dalam klien ini. Jadi itu melakukan intervensi pada pasangan istrinya dan keluarganya, terutama ayahnya. Jadi di hasil assessment itu terlihat kira-kira dia bermasalah dengan siapa ya, itu kelihatan. Dan itu yang dijadikan sasaran untuk penanganan. Kemudian penanganannya adalah psikoterapi terhadap kliennya sendiri. Jadi klien ini dilakukan terapi psikologi itu dengan cara verbal, tadinya tuh tiap 2 minggu sekali. Sekarang sudah 1 bulan sekali. Jadi semakin lama semakin berkurang ya.
Jadi sebenarnya nggak perlu sering-sering. Nah, kenapa judi itu tidak bisa berhenti dan diulang terus? Karena faktor kecanduan itu. Gitu ya, sama banjir dopamin itu di mana kondisi otak memang sudah tidak mampu dikontrol. Apalagi kalau misalkan banjir dopamin itu dia menimbulkan perasaan senang. Kita senang, happy ya kalau misalkan kita dikasih hadiah. Kan senang tuh ya, kita senangnya dipuji. Kan pasti senang tuh, ada perasaan bangga sebenarnya. Meskipun ada orang, apaan sih gitu ya. Atau enggak lah aku enggak gitu. Tapi ada sedikit perasaan senang. Saya harap Bapak Ibu di sini memahami emosi senang itu apa sih buat diri sendiri. Karena jujur dari klien kita rata-rata tuh belajar tentang emosi loh. Bahkan mereka nggak paham senang itu apa sih, sedih itu apa sih. Nah itu tuh harapan saya di sini yang ada hadir di sini itu mulai bisa memahami happy-nya aku tuh apa ya, sedihku tuh apa ya. Terus kalau aku marah tuh seperti apa ya, itu harapan saya seperti itu. Nah ini ada beberapa dampak negatif dari judi online. Yang pertama tentu ada dampak pada kesehatan mental. Jadi sebenarnya akan memperburuk gejala depresi, terutama pada saat ketahuan judi. Kemudian cemas karena seakan-akan kayak semua orang, ini aku ketahuan gak ya? Ini aku ketahuan gak ya? Kan kayak gitu jadi cemas ya akhirnya. Terus obsesi karena tuh pikiran-pikiran berulang di mana dia tuh harus melakukan lagi. Dan tendensi gangguan kepribadian. Jadi gangguan judi juga mengembangkan gangguan kepribadian. Meski sebenarnya gangguan kepribadian itu sudah muncul dan tegak di usia 18 tahun. Kemudian dapat secara langsung mempengaruhi konstruksi kepribadian tertentu. Misalnya adalah impulsivitas, jadi secara spontan. Jadi kalau misalkan melakukan judi online jadinya kayak ketika lihat ada uang sedikit langsung buat judi. Nah kayak gitu tanpa berpikir lebih dulu. Kemudian bisa mempengaruhi ekspresi mekanisme pertahanan diri. Jadi ekspresi pertahanan diri itu seperti apa? Itu adalah bentuk kita ketika menanggapi suatu masalah adalah bagaimana sih kita itu untuk mempertahankan diri kita. Misalnya ada avoidance atau menghindar, acting out itu bentuknya berdebat atau melawan, rasionalisasi, seakan-akan kayak enggak kok ini benar, ini satu-satunya cara untuk mendapatkan uang, atau denial. Dan meremehkan atau mengabaikan dampak serius dari perilaku atau situasi mereka yang namanya minimization. Sama kecenderungan bunuh diri. Jadi orang judi online itu juga punya potensi untuk melakukan kecenderungan bunuh diri. Masalah keuangan. Ya udah pastilah ya kalau ada judi online itu karena dia kadang gak sadar sampai konsekuensi negatifnya. Dia bisa menyebabkan masalah keuangan dan dampak sosial terkait hubungan, terkait hukum atau bahkan kinerja yang buruk. Keuntungan dari pencegahan ini apa sih? Nah sebenarnya keuntungannya adalah mengurangi prevalensi masalah judi online. Jadi sebenarnya prevalensi yang tadi kita sampaikan ada gangguan judi, kemudian ada gangguan kepribadian, itu sebenarnya bisa berkurang. Kemudian ada studi di Portugal, jadi ada berupa kalau misalkan kita melakukan edukasi secara dini ternyata itu dianggap efektif untuk mengurangi jumlah penjudi yang beresiko. Tadi kan ada ya faktor-faktor resiko itu, ternyata tuh dengan edukasi itu diharapkan atau sudah berhasil untuk mengurangi tingkat perjudian atau yang bermasalah. Jadi sebenarnya bermasalah pun bisa sebenarnya langsung ambil tindakan nantinya. Kemudian meminimalkan dampak negatif pada individu dan masyarakat dan mengurangi biaya sosial dan ekonomi terkait judi online. Bagaimana sih cara intervensi dininya? Yang pertama, identifikasi risiko awal. Jadi sebenarnya sudah harus mulai peka nih tanda-tanda awal dari masalah judi online itu apa. Tadi kan saya udah kasih kriteria ya, berarti Bapak Ibu yang hadir di sini ini sebenarnya sudah bisa mulai aware apakah diri sendiri itu punya tendensi seperti itu atau enggak. Atau bahkan orang-orang di sekitarnya, karena itu sebenarnya sifatnya observasi. Kemudian menggunakan alat penilaian risiko untuk mendeteksi masalah lebih awal. Ini seperti yang dikerjakan Bapak Ibu hari ini. Nah ini adalah bentuk alat penilaian resiko. Jadi punya potensi nggak ya untuk melakukan judi atau enggak gitu. Jadi kita perlu banget untuk identifikasi. Yang kedua adalah strategi intervensi, yaitu konseling dan terapi. Kebetulan kalau nggak salah di sini ada ya layanannya ya, kalau nggak salah ya Bu Wena ya. Betul Bu, ada. Ada ya. Kemudian program bantuan, jadi harus bisa memfasilitasi ya, kalau di program dukungan online yang pemerintah, yang saya relawan itu tuh Healing 119, itu sebenarnya adalah untuk membantu orang-orang yang punya kecenderungan bunuh diri. Itu layanan dari pemerintah, itu free. Jadi 24 jam bisa dihubungi sebenarnya, bisa telepon, bisa chat.
Itu jika memang merasa sangat butuh, dan kalau ke psikolog kan biasanya kan harus janjian dulu ya, atau ke terapis. Misalkan tengah malam udah kayak ya mau tendensi bunuh diri, itu bisa menghubungi yang healing 119 itu. Itu bisa lewat WhatsApp sebenarnya, jadi nggak harus telepon. Kemudian pengaturan batas, jadi ketika memang Anda sudah kecebur di judi online, tolong pasang alat pengaturan diri di platform judi online. Jadi terkait waktu dan uang yang dihabiskan. Jadi sebenarnya judinya kalau memang Anda sudah melakukannya dan Anda berusaha untuk berhenti, cara pertama adalah atur batas, kayak ada atur limitnya lah gitu ya. Kemudian peran keluarga dan teman. Jadi memang perlu sekali dukungan dari keluarga dan teman terkait individu yang beresiko melakukan perjudian. Inilah kenapa awareness itu sangat penting dan edukasi itu sangat penting supaya sifatnya itu menyebar agar dapat mencegah orang-orang dengan gangguan perjudian. Yang terakhir adalah menyediakan dukungan emosional dan praktis serta membantu mereka mencari bantuan profesional. Kebetulan di Indonesia ini kan sangat keluarga tuh sangat ini sekali ya, engage banget gitu ya. Apa-apa keluarga gitu ya. Jadi saya harap ini peran keluarga itu memang yang menentukan. Sama seperti klien saya, keluarga yang menentukan gitu ya. Harapan saya ketika dilakukan edukasi ini, keluarga sudah lebih peka sehingga ya jangan terlambat lah untuk penanganan. Karena semakin terlambat ya semakin banyak uang yang akan dihabiskan gitu aja ya. Nah ini Bapak Ibu yang hadir di sini kan sudah dibagikan ini ya, self assessment. Sudah di scoring belum ya? Nah ini kebetulan ada self ratingnya, normanya bisa lihat di sini. Ada yang mau ini enggak? Sharing, ada yang 5? Langsung 5. Jadi sudah bisa refleksi diri sendiri ya, skornya. Enggak apa-apa dirahasiakan saja, tidak perlu dibuka ke kanan kiri. Jadi bisa aware, punya potensi itu atau tidak. Jadi ini punya potensi atau enggak ya, Bu Wena. Jadi sebenarnya bukan diagnosa juga, jadi harapannya ini adalah identifikasi awal. Wah langsung riuh nih, wah saya berapa nih gitu kan. Berarti kalau skornya lebih tinggi, iya, kita sebaiknya semakin waspada begitu ya Bu? Iya betul, sebaiknya langsung menghubungi layanan psikologis di Pusdiklatko ini ya. Ya kita di BPPK ada Cokolate Bu namanya. Cokolate namanya. Udah tahu belum nih Bapak Ibu di sini ada Cokolate itu? Oh sudah, oke, good. Ini bukan berarti yang kecil itu paling hebat ya. Ini sebenarnya jumlah orangnya paling sedikit harusnya. Oke, sudah diingat-ingat ya normanya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik Bapak Ibu, ya sudah ada satu ya. Untuk putaran pertama langsung saja ya, 3 penanya dulu dari kelas luring dulu. Udah ada 3 orang, baik langsung saja satu pertanyaan kemudian kita langsung jawab ya. Ditanggapi satu dulu ya Bu. Baik yang pertama yang di depan dulu Pak Dika dulu, silahkan Pak. Sip. Oke Pak. Oh siap, oke terima kasih. Gak usah diulang ya. Sebenarnya ada satu sih, 1A, 1B. Tapi yang ini menarik karena saya merasa sangat beruntung sekali ya bisa hadir di sini, bisa sedikit lebih memahami bahaya dari judi online. Yang saya sudah kegambar itu keluarga ya, dan ternyata benar ya. Dan saya juga merasa beruntung hidup di Indonesia di mana keluarga itu jadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Pertanyaan yang pertama, 1A saya, bisa nggak apa yang kita dapatkan di sini itu untuk diimplementasikan di gangguan yang lain gitu ya. Misal ada gangguan permainan. Terus terang yang sekarang saya hadapi itu masalah game untuk anak saya yang cowok itu ya. Tanda-tanda kecanduannya sudah mulai gitu. Sudah mulai terlihat. Yang ingin saya tanyakan apakah alat atau metodologi yang digunakan di sini bisa digunakan untuk kasus yang lain. Contoh game online dan sebagainya. Kebetulan juga sama-sama online-nya gitu ya. Dan yang kedua masalah gender ini saya menarik ya. Kenapa sih kok laki-laki itu kok lebih tadi disebut ya. Ya saya laki-laki gitu ya. Dan saya refleksi ke beberapa tahun terakhir yang lalu gitu ya. Oh iya benar di saat fase-fase mencari jati diri dan sebagainya itu ketertarikan pada sesuatu itu jadi menimbulkan adiktif gitu ya.
Dan beruntung waktu itu keluarga juga sih kalau saya melihat peran dari orang tua kita, udahlah kamu jangan seperti ini, ada sesuatu yang mekanisme yang diterapkan sehingga kita bisa selamat, bisa hadir di sini siang ini bersama Mbak Wena dan Ibu pemateri gitu ya. Kalau tidak ya pernah saya sampaikan ke orang tua, zaman itu kalau saya nggak saya nggak ditarik oleh orang tua, mungkin saya bisa jadi antah berantah lah, ikut arus lah ya seperti itu. Itu yang 1A-nya, apakah bisa digunakan untuk kecanduan yang lain. Terus yang kedua, saya menarik karena ini kan terkait masalah kesehatan ya, salah satunya kesehatan jiwa. Saya di tempat kerja yang sebelumnya itu membahas satu regulasi masalah RPP kesehatan jiwa. Kondisi saya seperti ini, kan tidak semua orang punya finansial yang mencukupi untuk bisa menghubungi institusi profesional gitu ya. Apakah gangguan kesehatan, ini kalau istilah saya gangguan kesehatan seperti ini, bisa nggak kita ada mekanisme ke BPJS? Kalau BPJS kan wajib ya. Adakah mekanisme seperti itu? Tadi sudah disebut oleh Ibu pemateri bisa lewat 119. Tapi itu kan temporer ya, pasti kan nanti diarahkan harusnya ke sini nih untuk lebih lanjutnya. Adakah mekanisme untuk gangguan-gangguan seperti ini bisa diarahkan ke BPJS? Maksud saya seperti ini, bisa jadi nanti ada tetangga atau siapa yang tanya yang mengalami gangguan yang serupa, kebetulan tidak memiliki secara finansial, mungkin mekanisme itu bisa saya arahkan ke mereka, oke, segera hubungi vaskes terdekat, mungkin ada diagnosa, nanti treatment selanjutnya bisa di-cover dari BPJS. Mungkin itu dari saya, 1A dan 1B. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dika, ini pertanyaannya nih menantang sekali ya. Karena kecanduan. Kecanduan laki-laki gitu ya. Kalau untuk pertanyaan yang pertama bisa diterapkan atau enggak, sebenarnya untuk kecanduannya itu bisa. Hanya saja tidak bisa digeneralisir semuanya karena yang kita sampaikan tadi itu kan langkah awal adalah identifikasi awal. Jadi Bapak perlu memastikan itu sudah masuk belum ya gitu ya. Nah untuk yang hal seperti itu kita bisa melakukan screening. Screening itu bisa lewat observasi sebenarnya. Bisa juga dari lihat, kan Bapak paham ya bahwa adiksi itu punya konsekuensi negatif ya tadi ya. Ke checklist nggak nih konsekuensi negatifnya gitu ya. Kemudian dia tidak dapat mengendalikan diri nggak? Nah itu dari 3 hal itu atau 2 hal itu ke checklist dulu atau enggak. Kemudian dipastikannya adalah memang perlu pemeriksaan psikologis Pak. Jadi kita nggak bisa yang namanya langsung self diagnosis atau diagnosa orang tiba-tiba itu nggak bisa. Karena kita butuh semacam support data ya. Karena kita juga bergerak dari data sebenarnya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah yang tadi sih makna kecanduan itu. Makanya tadi saya concern banget. Adiksi itu apa sih sebenarnya? Supaya kita bisa satu pemahaman bahwa bisa awareness kita juga jadi meningkat bahwa oh kamu udah kecanduan nih. Kita bisa judge itu sebenarnya. Betul. Oh, oke. Soalnya kejadian nyata itu anak saya itu sudah mulai jaga jarak dengan saya gitu ya. Oh, bisa jadi nanti saya digambar seperti cita gitu ya. Atau seperti harimau atau seperti apa gitu ya. Okay. Apakah semata-mata ada masalah atau bisa jadi tidak ada masalah sebetulnya, cuma pengaruh lingkungan seperti itu. Oke. Jadi memang ada beberapa kasus kalau di mana kayak game online gitu ya Pak ya. Atau anak yang lebih sering menghabiskan YouTube, itu adalah bentuk pelarian sebenarnya. Jadi kalau dibilang ada masalah atau enggak, kalau dia pelarian artinya dia sebenarnya lari dari sesuatu kan, berarti ada yang tidak mau dia hadapi tapi dia enjoy di situ. Enjoy di YouTube maupun enjoy di game online itu. Kenapa game online itu menarik? Karena dia langsung dapat rewards. Ketika Anda pencet sesuatu, reward itu langsung tampak. Benar nggak? Kalau main game gitu ya. Kalau misalkan kita berhadapan dengan orang nih ya, misalkan saya ketemu Bapak lah, Pak, aku pengen ini nih. Bapak kan diem aja ya, atau kadang maksudnya mikir sebenarnya. Tapi kan anak tidak langsung mendapatkan reward atau konsekuensi dari perkataannya dia. Akhirnya itu terterap kenapa orang banyak yang lari akhirnya ke game online atau nonton YouTube. Karena mereka dapat langsung konsekuensi atau reward dari situ. Jadi kalau dibilang ada masalah atau enggak, ya sebenarnya ada masalah berarti. Terlepas masalahnya itu berat atau enggak. Jadi hanya masalah hanya problemnya adalah konsekuensi, itu sebenarnya sudah masalah. Konsekuensi itu macam-macam sebenarnya. Ada yang
nggak perlu bentuknya langsung fisik, tapi validasi aja itu udah bentuk konsekuensi loh sebenarnya. Misalkan dengan anak itu bertanya atau misalkan, Pak aku mau main nih, kan kadang ada bapak mungkin yang baru pulang kantor, aduh bapak capek nih mau mandi dulu mau ini. Itu anak tidak langsung mendapatkan konsekuensi. Jadi validasi dulu kalau bisa, supaya anak itu nggak melakukan pelarian gitu ya. Kalau kita bahasanya regulasi gitu, jadi bisa divalidasi. Oh kamu mau main ya, kamu kenapa mau main? Jadi bicara sebentar lah paling enggak. Karena supaya dapat konsekuensi itu, supaya dia nggak lari ke cara lain sih sebenarnya. Kalau hal tersebut ditumpuk lama kelamaan, itu akan jadi problem dan akhirnya anak akan menarik diri. Karena dia udah nggak percaya lagi bahwa orang tuanya mampu memberikan konsekuensi positif lagi. Di situ. Sebenarnya masih bisa berubah kok Pak, tenang aja. Mulai bondingnya ditingkatkan gitu. Ya, baik. Tadi jawab pertanyaan lagi ya Bu ya? Ada 2 lagi Bu tadi yang iya, sudah boleh. mengacungkan tangan. Oke baik. Silakan kesempatan kedua tadi dari Waduh. Ya mana Iya. nih Pak, silakan Pak. Bapak yang ini dulu yang kanan. Oh BPJS, oh iya maaf. Maaf Bu ini sama BPJS juga ya karena ini agak penting terkait BPJS. Tadi bagaimana masyarakat dapat mengakses layanan psikologis dengan menggunakan BPJS itu ya. Ini sebagai edukasi juga. Ini sebenarnya bisa dilakukan seperti itu. Jadi psikolog-psikolog itu banyak yang sudah bisa menggunakan BPJS terutama yang berada di fase 1. Jadi prosedurnya juga sama ke fase 1, kemudian rujukan kan ke dokter umum dulu ya biasanya ke dokter umum minta dirujuk ke poli jiwa gitu. Tapi kalau RSCM berbeda nih ya. Kalau RSCM, Bapak misalkan atau Ibu punya tendensi orang yang bunuh diri itu langsung bisa di UGD-nya. Jadi nggak perlu melalui proses yaitu tadi rujuk-merujuk itu. Tapi bisa ya sekarang untuk melakukan BPJS itu bisa. Sudah tersedia di sebagian Paskes 1 ya Bu ya? Terutama yang punya poli jiwa. Jadi langsung ngomong aja saya mau ke poli jiwa gitu. Baik, izin lanjut ke Ya, silakan pertanyaan ya, Bu. kedua. Ya Pak. Silakan Pak. Ya, Bapak siapa itu? Cek. Izin Bu, perkenalkan nama saya Raninto Bu. Dari sengaja saya samarkan. Ketawa dulu Pak. Izin bertanya Bu, seperti kita tahu perjudian yang mempertaruhkan sumber daya seperti dalam hal ini uang itu merupakan kebiasaan yang buruk seperti itu Bu. Pertanyaan saya, bagaimana dengan pertaruhan lain yang melibatkan sumber daya yang bukan uang Bu? Misalkan di sini kita mempertaruhkan energi dan waktu Bu. Misalkan sini saya, Bu, contohnya mau ikut seleksi apa gitu Bu. Nah di sini kan kita mempertaruhkan waktu dan energi yang kita punya. Sementara waktu dan energi itu adalah sumber daya yang sangat berharga bagi pegawai seperti itu Bu. Apakah kegiatan seperti ini juga secara esensi, secara prinsip merupakan suatu yang harus kita hindari atau seperti apa Bu? Atau mungkin contoh sederhana lain, kayak misalkan saya ke Indomaret seperti itu, saya nggak pakai helm. Di sini saya mempertaruhkan kemungkinan adanya polisi atau enggak Bu. Kalau misalkan ada polisi di sini saya rugi, nanti saya rugi. Kalau misalkan nggak ada polisi saya dalam tanda kutip secara esensi untung. Nah apakah 2 contoh ini termasuk kegiatan yang harus kita hindari juga atau seperti apa mohon arahannya Bu? Terima kasih Bu. Agak filosofis ya Bu sedikit pertanyaannya. Silakan Bu. Jadi mempertaruhkan begitu ya. Oke baik, menarik ini pertanyaannya. Jadi memang kalau judi sendiri kan pengertiannya adalah tindakan ya atau permainan dengan sengaja untuk dalam bentuk taruhan uang. Itu judi sendiri aja maknanya sudah begitu ya, dengan konsekuensi negatif. Kalau yang Bapak sampaikan itu mempertaruhkan, itu bukan berarti itu berjudi. Itu jadi apakah konteks pertanyaan Bapak itu memiliki 3 unsur itu tadi? Yang pertama tindakan atau permainan dengan sengaja, itu kan pasti ya ke checklist ya. Terus yang kedua adalah punya dalam bentuk taruhan yang bentuknya kalau di judi itu uang gitu ya. Atau nilainya setara dengan uang. Entah itu emas, entah itu bitcoin, apalah itu ya. Itu ada bentuknya enggak sebenarnya.
Jadi kalau misalkan tidak ada bentuk itu berarti bukan berjudi Pak namanya. Kemudian itu hanya semacam apa ya namanya, kayak itu kayak kata-kata ya Indonesia kan suka bikin gitu ya, kiasan-kiasan gitu ya. Ini berbeda dengan makna judinya sendiri. Makanya tadi kita perlu sama-sama paham judi itu apa sih sebenarnya gitu. Kemudian punya dampak negatif nggak? Punya konsekuensi negatif nggak? Ketika Bapak mungkin pakai helm bisa ketemu polisi atau enggak? Memang sih ada konsekuensi negatifnya ya, tapi karena takut ditilang itu benar sih. Cuma itu tidak dalam konteks judi sesungguhnya. Itu lebih ke ya antara dua sih sebenarnya, antisipasi atau paranoid sebenarnya. Itu uji nyali ya. Gitu Pak. Jadi kalau makna judinya sendiri sih itu tidak termasuk dalam berjudi. Itu berjudinya kiasan, bukan makna judi yang sesungguhnya sebenarnya. Semoga cukup. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Rinto untuk pertanyaannya. Semoga cukup jelas. Kita lanjut ke penanya yang ketiga, yang terakhir untuk yang luring. Silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama mau kasih masukan buat panitia. Mungkin judulnya bukan ancaman tersembunyi ya. Karena ancamannya udah terbuka masif gitu ya nih terkait judi online ini gitu. Kemudian sebenarnya bukan pertanyaan tapi ada pendapat. Yang pertama di Indonesia sendiri terkait intervensi terhadap judi ini tuh masih rendah sekali ya saya nilai ya. Kita tuh banyak menormalisasi judi gitu. Contoh misalnya dari kecil kalau main bola gitu, taruhan berapa gitu. Jadi yang menang bayar gitu. Itu kan bentuk judi juga walaupun saya ingat teman saya pernah bilang, ini enggak judi Gung, bukan judi gitu. Tapi yang menang dapat hadiah gitu. Ya sama aja esensinya gitu, judi gitu. Terus yang kedua, rakyat kita tuh orang-orang yang amat sangat mudah dipengaruhi gitu. Jadi katanya, gue menang 10 juta, langsung judi gitu. Itu terbukti juga misalnya ada orang diteriakin maling. Kita nggak tahu dia tuh maling atau enggak, main pukulin aja, mati gitu. Itu rakyat kita kayak gitu. Jadi masih gampang banget dipengaruhi untuk judi. Kemudian tadi nyambung yang pertanyaan Mas Dika, di Indonesia sendiri masalah mental health ini juga nggak dianggap serius, masih dianggap sebelah mata gitu. Contohnya misalnya ketika ada orang yang punya masalah mental, kemudian dia berobat, orang langsung ngecap gila gitu. Udah itu aja langsung dipandang orang dia gila. Apalagi dia minum obat, orang ini gila gitu. Padahal enggak, penyakit mental tuh sama aja kayak masuk angin atau sakit kepala minum obat, ya sama aja sebenarnya kayak gitu. Cuma di masyarakat kita tuh masih belum bisa menormalisasi kalau orang-orang emang banyak yang punya masalah mental. Mungkin penjudi-penjudi itu juga punya masalah mental, mereka mau berobat, cuma sayangnya tadi mereka belum punya keberanian, masih malu. Atau kalaupun mau pakai uang sendiri mahal gitu, karena yang saya tahu obat-obat untuk kesehatan jiwa tuh relatif mahal ya. Kemudian apalagi tadi masalah budaya, udah masalah organisasi yang terakhir. Tadi menarik sih yang pemaparannya yang terkait dopamin tadi. Jadi saya ngerasain saya pernah punya masalah mental gitu. Kemudian saya ditempatkan di sebuah kantor, saya merasa bahagia di situ. Saya nggak perlu terapi segala macam, sembuh gitu masalahnya. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan cuma gaji, tunjangan, reward. Tapi satu lagi, pegawai juga butuh dopamin dari organisasi. Itu aja mungkin, makasih. Terima kasih Pak. Tepuk tangan luar biasa pertanyaannya. Luar biasa. Insight-nya juga ini. Ada insight juga ya Bu ya. Silakan Bu tanggapannya. Ini menarik sekali Bapak karena sudah memberikan beberapa wawasan ya sebenarnya. Oh Pak Agung ya, memberikan beberapa insight juga buat saya bahwa yang menarik banget itu adalah pekerja juga butuh dopamin ya. Itu benar banget karena tendensinya adalah banyak sekali orang yang keluar masuk. Tapi kalau yang abdi negara kan nggak bisa ya, sulit ya prosesnya. Jadi harus ke BKN, harus gini, sangat sulit sekali. Jadi memang pekerja butuh dopamin itu sebenarnya kita tidak perlu untuk berekspektasi terhadap lingkungan atau orang lain. Jadi kita bisa menciptakan dopamin itu pada diri kita sendiri sebenarnya. Jadi bisa melalui hobi kita gitu ya, olahraga itu juga meningkatkan dopamin Bapak. Jadi kita nggak perlu menunggu situasi kantor itu bisa mencetuskan dopamin gitu ya. Itu sebenarnya nggak perlu. Tapi kita bisa menciptakan sendiri. Intinya adalah kita berhenti untuk mulai berekspektasi terhadap lingkungan atau orang lain. Jadi kita mulai ekspektasinya sama apa ya, kayak bahkan ekspektasi itu bukan berarti harus dilakukan.
kita nggak boleh ekspektasi terlalu tinggi bahkan sama diri kita sendiri. Jadi kita coba yang sedang-sedang aja gitu. Itu benar banget kalau misalkan Pak Agung tadi bilang lagi akses itu ya, akses kesehatan mental itu juga saya akui stigma masyarakat itu masih dalam progres, tapi berkat influencer-influencer kita, ada beberapa nakes-nakes kita yang terus menggaungkan terkait kesehatan mental di sosmed, itu sangat membantu, bahkan jadinya kebablasan ya, karena anak generasi sekarang jadinya kayaknya aku punya gangguan mental deh gitu, malah jadi self-diagnosis gitu ya. Jadi kayak kita bilangnya generasi strawberry bahkan yang kayak gitu. Ini sebenarnya seperti apa ya, di satu sisi dia bagus memberikan influence, tapi di sisi lain ada orang-orang yang suggestible yang seperti Bapak sampaikan, itu dia tidak mampu memfilter. Jadi filternya adalah di diagnosa. Jadi jangan pernah mencoba mendiagnosa diri sendiri apakah kayaknya aku depresi deh, sebelum memahami depresi itu apa. Even itu stres, karena stres sama depresi itu berbeda maknanya. Bahkan frustrasi. Jadi sebelum kita yakin betul nih, minimal Google aja, nggak apa-apa kok. Stres itu apa sih sebenarnya, depresi itu apa sih? Jadi jangan sampai itu terinternalisasi di diri kita. Karena kita ngomong, aku depresi, akhirnya itu jadi internalisasi, jadi masuk ke dalam kepribadian. Dan itu ketika diperiksa secara pemeriksaan psikologis itu muncul jadinya. Karena kalian benar-benar menyerap sebenarnya makna depresi itu. Terus apa lagi ya, itu baru 2 ya. Terus apa lagi ya, Bu Wena ya? Lupa nih saya nih. Terkait apa nih Pak Agung nih? 2 lagi nih Pak Agung. Oh itu aja secara ininya ya. Baik, terima kasih Pak Agung. Sudah ada 3 penanya dan sudah ditanggapi ya dari kelas luring. Sekarang kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu penonton di kelas daring melalui MS Teams. Untuk yang ingin bertanya kami beri 2 orang dulu kesempatan. Yang pertama, mengingat waktu kita tinggal sedikit. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh angkat tangan secara virtual. Ada? Kebetulan dari sini nggak kelihatan ya. Mungkin kakak-kakak operator bisa bantu apakah ada yang mengacungkan tangan? Tidak ada? Baik, karena di sini sungguh sangat antusias ya, sudah ada 2 orang lagi yang mengacungkan tangan, Bapak yang di meja depan dan di meja nomor 2. Yang depan dulu ya Pak, izin. Silakan Pak. 2 dulu ya Pak, karena waktunya tinggal sedikit, nanti kalau sisa kita lanjut. Silakan Pak. Mohon izin Pak, mau diambilkan mic. Ya silakan Pak Prianto. Baik, pertanyaan saya ini Bu terkait dengan judi online. Ini tadi kalau sudah merasa dirinya kecanduan gitu ya, mungkin nggak sih dia sembuh tidak dalam waktu itu. Jadi gini, saya kebetulan ini saya sampaikan sekaligus sebagai mengingatkan kepada seluruh Bapak Ibu di BPPK gitu ya, bahwa kasus judi online ini sudah teridentifikasi dan terdeteksi sampai per nama. Jadi para pegawai yang terlibat, terindikasi itu sudah ada nama-namanya. Dan siapa saja itu sudah disampaikan pada kami. Dan ini sudah di batch kedua, artinya batch pertama sudah, batch kedua juga sudah, dan batch 2 sudah kami panggil gitu, kami minta untuk bercerita. Rata-rata itu mereka itu bermula dari yang pertama iseng katanya. Kemudian yang kedua diajak teman gitu kan. Dan yang ketiga itu mereka nggak nyangka bahwa itu terdeteksi nih peserta judi online ini. Sampai nomor KTP-nya kami tahu gitu ya, nomor rekeningnya yang terlibat kami tahu gitu ya. Sehingga kaget mereka. Nah dengan kekagetan itu mereka berjanji sih ketika kami sampaikan, mereka akan berjanji untuk tidak akan main lagi gitu ya. Nah tapi tadi saya lihat kok case yang di ini gitu ya,
Ini kalau frekuensinya 4 kali dalam setahun itu sedikit gitu. Yang kami temukan ini puluhan kali yang slot tadi, makanya saya tadi bilang Mahyong, saya juga tahunya karena itu gitu ya. Slot seperti apa saya juga awalnya juga nggak tahu, ternyata jodoh-jodohin gitu katanya. Gambar 6 dan segala macam. Dan mereka kecil-kecil ini Bu, nggak gede mulainya. 25.000, 100.000 gitu ya, sekali transfer kemudian dia main. Nah, seberapa besar keyakinan kita gitu loh. Ngelihat kalau misalnya kecanduan tadi ya, karena sampai puluhan kali nih. Ya, dan mereka berjanji nggak akan gitu ya, karena memang konsekuensinya cukup berat gitu ya. Dari sisi psikologi klinis gitu ya, terhadap mereka ini seberapa besar keyakinannya untuk tidak melakukan hal itu lagi gitu. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan penyebabnya. Kalau penyebab itu saya lihat kalau iseng itu saya nggak ngelihat dia itu punya masalah di belakangnya gitu loh. Ya karena ketemu temen gitu ya, terus kemudian iseng, kemudian dia pengen main atau mungkin diajak udah deh ikut gitu ya. Atau mungkin tadi Pak Ses sempat menyampaikan dititipin. Ini juga menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada orang gitu ya, karena dia katakan nggak punya bank tertentu gitu ya. Mungkin sebut BCA kalau nggak boleh mereknya disebutin gitu. Dia diminta untuk mentransferkan gitu ya. Ya mau nggak mau gitu ya, nama dia karena ini hasil dari tadi sampaikan ini PPATK. Ya, ini sudah mendeteksi itu gitu loh. Nah ini dari sisi klinis seperti apa Ibu tadi yang permasalahan yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pri, Baik, silakan Pak. Ibu. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi untuk keyakinannya sejauh mana, jujur seseorang itu bisa dikatakan sembuh ketika dia memiliki gangguan disorder. Kita tidak bisa bilang sepenuhnya kembali lagi tidak memiliki gangguan, itu nggak bisa. Jadi kita hanya bilang dia itu pulih, yang sewaktu-waktu bisa relapse. Kalau triggernya masih ada di sekitar dia. Nah, identifikasi punya masalah atau enggak Pak, jujur itu dari pemeriksaan psikologis. Kita nggak bisa bertanya langsung sama kliennya itu atau orangnya bahwa kamu punya masalah apa. Karena orang dengan tendensi seperti itu mereka ada tendensi manipulatif. Itu sudah pasti manipulatif. Jadi ya bukan saya nggak percaya sama manusia ya, jujur rata-rata dari klien kita adalah mereka tidak pernah mengatakan hal yang jujur. Karena bukan berarti mereka bohong, tapi mereka nggak ngomong aja gitu. Karena yang pertama merasa itu tidak perlu diucapkan, sama tidak menyadari bahwa itu harus diucapkan sebenarnya. Jadi kalau dikatakan orang itu berjanji atau enggak, ada beberapa tipikal kepribadian atau gangguan kepribadian, kalau itu tersenggol, mungkin bisa jadi mereka akan tidak melakukannya lagi, gitu ya. Itu terutama yang sifatnya narsistik. Jadi mereka berusaha untuk mengembangkan citra diri mereka yang positif. Jadi kan mereka kan jadi jelek tuh citra dirinya karena ketahuan judi nih, kaget kan? Kaget karena mereka sesempurna itu. Mungkin terlihat seperti orang yang kayak gak punya masalah, baik-baik. Tapi ketika mereka tersenggol nih, itu kan sesuatu yang jelek ya, dicari salahnya. Itu mereka jadi kayak orang tuh terhina banget, padahal sebenarnya gak segitu-gitunya banget. Tapi mereka ada kemungkinan bisa tidak melakukan itu. Tergantung triggernya. Kebetulan trigger dari kami itu ditemukan ada masalah sama istri dan ayah, itu adalah hasil pemeriksaan psikologis. Jadi yang bersangkutan tidak bicara. Jadi itu hasil psikologis yang keluar. Kenapa kita bisa putuskan bahwa ini loh penyelesaiannya harus lewat ayahnya dulu. Jadi bukan adiksi judi online-nya yang saya tangani, tapi gangguan kepribadiannya dulu. Supaya itu menghentikan yang lain. Karena sebenarnya judi itu sebagaimana yang saya sampaikan itu hanya tools sebenarnya. Itu bukan gangguan yang kayak kita bilangnya itu tidak bisa bermacam-macam lagi sebenarnya. Bukan hanya gangguan judi aja nantinya. Bisa jadi kayak melakukan pencurian atau misalkan caranya banyak sebenarnya. Kemudian kalau terkait yang Bapak sampaikan bisa remisi aja butuh setahun Pak. Jadi remisi itu adalah di mana klien yang bersangkutan tidak pernah memikirkan bahkan bukan hanya mengulangi ya, memikirkan kepikiran itu selama 1 tahun penuh. Jadi kalau dalam 1 tahun penuh itu masih kepikiran tuh, berarti mereka masih ada kemungkinan kecanduannya akan kembali lagi. Dan dikatakan bisa pulih itu 5 tahun. Dari sebuah gangguan. Jadi sebenarnya ini proses yang panjang. Jadi kalau ada orang yang enggak aku enggak judi gitu kan.
masih ada kepikiran nggak? Jadi kita harus maintain itu. Jadi menanyakannya bukan hanya kayak pada saat setahun atau ditakut-takuti. Karena orang jujur aja semakin ditakut-takuti dia akan mencari cara sebenarnya. Justru dengan cara dia bisa terbuka, dia secure, dia aman, kita lebih mudah untuk mengawasi sebenarnya. Jadi baiknya sih kalau memang sudah ada yang teridentifikasi, baiknya butuh support dari keluarga langsung. Karena sebagai rekan kerja, sebagai atasan, dan saya pun sebagai psikolog saya nggak mampu mengawasi 24 jam. Itu dikembalikan ke keluarga. Gitu. Baik, ada lagi? Ya, baik, terima kasih Bu. Ya memang langkah organisasi ternyata mengawasi segitu detailnya ini sangat baik sebenarnya ya Bu. Sebenarnya bagus banget karena bisa identifikasi awal. Iya. Baik, terima kasih Pak Pri. Terakhir Bapak Ibu penanya kedua silahkan untuk putaran 2 ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan diri, nama saya Santori, dosen PKN STAN. Kebetulan saya diutus oleh Kaprodi D4 MKM, Pak Manajemen Keuangan Negara, Pak Budi Muljana, karena topiknya berhubungan dengan topik kuliah kerja mahasiswa. Kebetulan kami berdua, Pak Beni Gunawan dan saya sebagai pembimbing mahasiswa kuliah kerja mahasiswa. Seperti KKN lah seperti itu. Kebetulan hari ini mahasiswa saya memberikan literasi keuangan. Jadi kepada siswa SMP dan SMK di Pandeglang. Selain itu juga memberikan literasi keuangan kepada masyarakat di Desa Banyu Asih di Pandeglang. Jadi topiknya agak berhubungan karena terkait dengan judi online ini diberikan kepada siswa SMP dan SMK. Sedangkan untuk yang pinjaman online itu kepada masyarakat. Mengapa seperti itu? Karena untuk judi online ini butuh modal gitu ya, perlu top up gitu ya, harus ada modal dulu untuk dipertaruhkan gitu ya. Kalau di masyarakat katanya masyarakat desa itu sudah ada yang tren untuk pinjaman online dan pinjaman online itu juga berbahaya. Disinilah mahasiswa PKN STAN yang di kelompok yang saya bimbing, kelompok 61 itu memberikan literasi keuangan kepada masyarakat di Desa Banyu Asih, Pandeglang. Oke, itu. Terus yang terkait materi, saya sepakat dengan Bu Mita tadi ya, dopamin itu harus kita ciptakan sendiri gitu ya. Saya terus terang saya ini penggemar game online gitu ya, terutama chess online ya, catur. Saya tapi bisa mengatur gitu ya, dalam kapasitas kalau lagi suntuk, lagi stres, pelarian saya main catur. Tapi nggak perlu banyak, 2 game, 3 game selesai gitu ya. Karena saya udah merasa udah cukup gitu ya. Seperti itu. Yang jadi masalah kalau ini kecanduan game online. Saya agak khawatir dengan anak saya yang sekarang duduk di semester 6, mau masuk semester 7 di D4 ya di Politeknik Negeri di Jakarta gitu ya. Kayaknya dia mulai kecanduan gitu ya game online. Dan saya lihat juga IP dia per semesternya semakin ke sini semakin menurun gitu ya. Jadi saya mungkin minta solusi lah sama Ibu Mita gitu ya, gimana nih caranya biar dia nggak terlalu kecanduan game online. Karena memang orang dari teknik informatika itu biasanya ngodingnya itu dia dapat inspirasinya setelah jam 11 sampai jam 3 subuh gitu ya. Padahal kan jam 11 sampai jam 1 itu tubuh kita terutama liver harus istirahat biar bisa detox gitu ya. Nah dia malah nggak detox itu bisa terjadi kalau kita tidur pulas gitu ya. Malah ini begadang gitu kan. Saya khawatirnya tubuhnya nggak kuat gitu ya. Seperti itu. Terus ada juga kasus di mahasiswa PKN STAN 3 tahun yang lalu gitu ya. Ada mahasiswa yang kecanduan game online. Jadi kalau pas perkuliahan dia pasti tidur gitu, ketiduran di kelas gitu ya. Dan kebetulan si mahasiswa yang tadi itu bukan dalam ranah saya sebagai pembimbing akademiknya gitu ya, pengasuhnya. Tapi saya laporkan kepada dosen lain yang menjadi pengasuh. Ini kalau anak ini enggak dinasihati, diancam gitu lah gitu ya. Ibaratnya ini bisa DO nih anak ini gitu ya. Nah, tapi untunglah bisa dideteksi secara dini, akhirnya si anak tadi bisa survive lah gitu ya, enggak DO. Yang jadi pertanyaan saya ini sejauh mana potensi seorang
yang kecanduan game online itu akan beranjak ke judi online. Karena di game online itu kan ada seperti apa yang dipertaruhkan gitu ya, seperti Bitcoin atau Diamond kalau Fair Fire kayak gitu ya. Itu kan bisa dimonetisasi gitu ya. Nah itu bisa aja dia bertaruhkan dengan lawannya, terus ya nanti dia dapat Bitcoin yang lebih banyak, dia jual lagi seperti itu kan. Nah, sejauh mana dari kecanduan game online kemudian menjadi judi online gitu ya, seperti itu. Nah, terus satu lagi menarik tadi ada mahasiswa saya itu memberikan poster gitu loh Bu. Poster kepada masyarakat, kepada siswa SMK gitu ya. Saya buka dulu, posternya menarik gitu ya. Ini disebutkan gimana cara mencegah judi online gitu ya. Pertama, jika menemukan situs aplikasi judi online, laporkan ke aduankonten.id gitu ya. Terus bagaimana apabila menemukan tanda kecanduan judi online? Nah, di sini mereka kasih solusi, segera konsultasikan ke layanan psikolog atau profesional terdekat. Nah, yang jadi pertanyaan saya, psikologi klinis yang seperti Ibu Mita ikut tergabung di situ, udah sampai level mana? Level desa, level kecamatan, apa level kabupaten gitu ya? Nah, karena mereka menyarankan seperti itu ke psikolog katanya. Kan di desa-desa itu masih agak langka itu, nggak ada seperti praktik dokter gitu ya, praktik bidan gitu bersalin gitu ya. Nah, praktik psikolog klinis ini jarang gitu. Sampai di mana itu? Itu mungkin pertanyaan saya Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Aduh ini berat ini pertanyaan juga ya. Salah satu yang berat. Yang pertama tadi terkait kecanduan game online ya Pak ya. Bagi beberapa kasus, yang pertama kalau pihak keluarga itu adalah tingkatkan awareness dulu. Karena awareness itu adalah tolak ukur sebenarnya. Keluarga atau klien atau orang yang dengan kecanduan itu tuh mampu melalui fase kecanduan itu sendiri. Jadi yang pertama kalau orang itu sadar, karena kadang orang-orang tersebut kan tidak dapat mengendalikan diri ya. Jadi tidak dapat mengendalikan diri ini bahkan dia tidak menyadari. Meskipun dia sudah paham konsekuensi negatifnya, kayak tadi yang disampaikan. Jadi memang yang pertama adalah tingkatkan awareness dengan fakta. Karena beberapa orang itu sangat sulit untuk menerima nasihat. Karena nasihat dianggap sebagai sesuatu yang otoriter. Jadi duduklah bukan sebagai orang tua sebaiknya. Karena kalau orang tua itu adalah pihak otoriter. Kita punya masalah dengan pihak-pihak otoritas. Jadi misalkan kayak orang tua, guru. Karena bawaannya tuh maunya berdebat, maunya melawan. Itu bentuk pertahanan diri sebenarnya. Apalagi kalau yang punya isu-isu terkait itu. Jadi isu-isu itu bisa transgenerasional loh. Jadi mungkin misalkan Bapak nih punya problem dengan pihak otoritas. Mungkin dulunya mungkin Bapak punya ayah yang sifatnya otoriter nih. Itu ternyata traumanya tuh terbawa. Ketika Bapak punya anak itu menyerap trauma tersebut. Jadi sebenarnya kalau misalkan Bapak nggak otoriter sama anaknya, dicari lagi nih atasnya. Ada yang otoriter atau enggak nih? Sampai anak mungkin jadi takut sebenarnya untuk dia tuh bisa terbuka. Karena seperti yang tadi saya sampaikan ke Bapak Dika terkait kenapa sih anak itu main game? Karena dia itu membutuhkan konsekuensi secara langsung. Karena game itu semuanya adalah konsekuensi langsung. Bapak pencet apa, keluar warnanya apa. Bapak ini suaranya apa, dapat konsekuensi seperti itu. Nah anak-anak dengan kecenderungan seperti itu, mereka berarti membutuhkan konsekuensi secara langsung. Ada anak-anak yang main game biasa aja, berarti mereka sebenarnya mungkin sudah fulfill ya sama lingkungannya, terutama orang tua. Kenapa larinya ke orang tua? Karena itu adalah area trust yang paling pertama. Jadi ketika harus sampai ditangani psikolog, artinya mereka punya problem trust dengan orang tuanya. Kalau dipaksa nggak bisa, jadi harus ditransisikan dulu ke psikolog dulu, nanti ditransisikan ke orang tua. Karena kalau misalkan bilang sampai sejauh mana ya kecanduannya itu bisa berpotensi ke judi online, ada kemungkinan itu karena needs-nya tidak terpenuhi. Kita cari tahu dulu sebenarnya. Dari judi online itu apa yang dia cari? Misalkan dapat uang gitu ya. Dapat uang banyak nih cepet. Value-nya apa dapat uang cepet? Oh ketika aku ngasih uang ke ayah misalkan gini, Pak aku dapat uang banyak nih Pak, Bapak aku traktir ya. Bapaknya seneng mukanya. Karena ngerasa happy dan anak itu banjir dopamin kan. Karena dia ngerasa happy, oh aku bisa menyenangkan orang tuaku ya dengan cara itu. Akhirnya dia ketagihan untuk melakukan itu lagi.
Jadi sebenarnya perlu dicari tahu needs apa yang dibutuhkan. Ada juga yang misalkan ada orang yang berjudi kemudian dianggap uangnya banyak gitu ya. Uangnya kan dapat banyak nih. Dia dianggap bisa dermawan sama orang karena dia bisa ngasih-ngasih uang banyak. Jadi kita harus tahu needs-nya orang itu apa. Karena manusia sebenarnya punya ada needs, ada pressure kalau di psikologi itu. Jadi ketika hasil assessment dilakukan, itu akan ketahuan tuh needs-nya dia apa yang harus dipenuhi. Apakah ada kebutuhan trust, kebutuhan untuk terlihat hebat, kebutuhan diakui. Nah biasanya orang-orang yang judi online itu mereka ada kebutuhan untuk pengakuan. Diakuikah sama orang tuanya atau keluarganya atau lingkungan sekitar, itu seperti itu. Jadi kembali lagi memang keluarga tuh gak ada yang sempurna sebenarnya. Bahkan mungkin saya juga gak bisa menyalahkan orang tuanya karena mungkin orang tuanya juga waktu itu belum paham. Tapi paling gak orang tua yang mau terus belajar itu bisa memutuskan pola rantai yang kita mungkin pernah terima sebelumnya itu bisa terputus sekarang gitu. Terus terkait pertanyaan berikutnya yang jumlah psikolog itu ya, ini saya akui lagi Pak, jujur ya Pak ya. Di Indonesia itu ternyata cuma ada kalau menurut data Ikatan Psikolog Klinis Indonesia ya, satu psikolog itu melayani harus dengan jumlah porsinya perbandingannya adalah 10.000. Itu sangat sedikit sekali. Dan kebanyakan memang di Pulau Jawa. Jadi untuk pemerataan di daerah saya aja untuk di teman saya, rekan saya di Ambon itu hanya ada sekitar 3 orang psikolog se-Ambon itu. Jadi memang sangat sedikit sekali itu kita akui. Makanya sekarang kita sedang ada program namanya, jadi dari S1 itu tidak perlu untuk lanjut ke S2 tapi harus melalui namanya program profesi. Jadi itu akan jadi psikolog-psikolog umum nantinya. Nah itu diharapkan para adik-adik kita yang sarjana itu bisa terjun langsung ke daerah-daerah karena kan lebih memungkinkan ya. Karena kebanyakan itu dulunya kalau kurikulum saya itu masih harus perlu S2 terus baru profesi. Itu terlalu berat baik dari segi biaya maupun waktu pendidikan. Sedangkan kalau kebutuhan masyarakat itu sangat banyak sekali. Kemudian kalau untuk di desa-desa saat ini juga saya baru lihat nih sebenarnya rekan saya itu sekarang lagi masih pembukaan psikolog di puskesmas. Jadi memang sedang on proses karena psikolog klinis pun waktu itu baru diakui sebagai nakes. Baru sekitar 1 tahun terakhir itu kami harus mulai menggalakkan surat izin gitu-gitu. Semoga ya semakin banyak sehingga semakin dapat mudah diakses sih sebenarnya. Ibu, karena waktu sudah habis, asik sekali ya Bapak Ibu, seru sekali pembahasannya karena juga relate dengan lingkungan kita yang terjadi di sekitar kita. Untuk 5 penanya tadi akan memperoleh souvenir ya Bapak Ibu atas partisipasinya. Souvenir. Nah kemudian terima kasih Ibu sudah memberikan materi yang memang penting banget ya di saat yang dibilang Pak Bambang tadi darurat sebenarnya ya saat ini. Semoga Ibu selalu sukses dan semakin banyak karyanya di bidang psikologi. Amin, ya Bu. Kemudian kita semua sebagai penonton atau peserta pada hari ini semoga pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk pribadi kita dan orang-orang terdekat kita. Jangan sampai kita atau orang-orang terdekat terjerumus ke dalam bahaya dari judi online ini. Karena sangat kompleks ternyata permasalahan yang menunggu ketika satu orang terjerumus ke judi online. Untuk Ibu ada tambahan Ibu untuk sebagai penutup? Baik, saya sih berharap kepada yang hadir di sini, mohon untuk dapat meningkatkan awareness baik bagi diri sendiri maupun lingkungan terdekatnya. Ketika sudah sampai awareness, mohon untuk hadir sebagai orang terdekat karena belum tentu orang-orang yang paham itu bisa hadir sebenarnya. Karena orang-orang yang melakukan judi online ini sebenarnya ya betul seperti case adalah orang-orang yang kesepian sebenarnya. Mereka kesepian itu dalam artian adalah orang-orang yang tidak mendapatkan konsekuensi atau validasi secara emosi. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak karena iseng atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya mereka tuh ngerasanya hampa. Jadi mereka melakukan itu.
Baik Bu Imita, terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembalikan ke MC karena saking antusiasnya para penanya ada acara yang terlewat nih sepertinya. Terima kasih Mbak Desi, kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada narasumber dan moderator yang telah memberikan pemahaman yang luar biasa di siang hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada seluruh pengisi acara Capacity Building hari ini. Kepada narasumber dan moderator kami mohon untuk tetap tinggal di tempat dan kami mengundang Kepala Bagian SDMKI Bapak Priyanto Nugroho untuk menyerahkan plakat sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber dan moderator. Ya, dimohon untuk berdiri, Mbak Wena dan Ibu Imita.